semua taman yang kayak seperti Ueno Park itu ditutup, jadi masyarakat tidak boleh menikmati merekahnya bunga sakura. Closed space, jadi tempat yang tertutup, kemudian crowded place, tempat-tempat yang padat, menghindari conversation in short distance. 13,5 juta. Itu dikasih sekali atau gimana? Selain menutup beberapa public area, pemerintah juga akhir-akhir ini sebenarnya itu di bulan Juni mereka juga menggunakan kayak menciptakan satu aplikasi. Berarti confirm Mas, ini kita kalau teman-teman STH, sobat-sobat STH mau liburan, otomatis nggak akan mungkin bisa ya, pengurusan visa pun tidak diizinkan, apapun ngurusnya. Kalau mahasiswa Indonesia yang mau pulang boleh nggak? Nah ini, jadi kalau misalkan yang dari Indonesia ke sini, kebetulan saya ada rekan saya sedang kuliah bersama saya juga. Kebetulan waktu liburan winter kemarin dia pulang, dia balik ke sini sudah ketika pemerintah menutup. Jadi meskipun dia punya visa pelajar, dia tetap tidak bisa ke Jepang ya. Sampai walaupun masih aktif ya visanya padahal. Iya, masih aktif. Jadi otomatis akhirnya dia kuliah dari Indonesia, jadinya online. Nah, kemudian untuk penduduk Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia bisa, tapi kan tetap kita harus menggunakan sertifikat bebas COVID, jadi kayak tes swab gitu. Ya. Nah, di Jepang sendiri awal-awalnya dulu tes swab itu hanya untuk orang yang bergejala. Tapi sekarang sudah banyak yang kita bisa tes swab di sana dengan membayar antara 30.000 sampai 50.000 yen. Jadi anggaplah kasalnya antara 3,5 sampai 5 juta. Satu kali tes. Dan di sini tesnya juga mudah. Jadi mereka punya teknologi bahwa tesnya tidak perlu tes yang kita menggunakan sampel di dalam hidung ya, tapi hanya menggunakan ludah. Jadi tanpa base PCR. Jadi kita sampelnya hanya ludah, kemudian dites, keluarnya sekitar 3 hari bisa keluar. Oke. Itu tidak menyakitkan hati juga sebenarnya. Saya ngeliat teman-teman saya kalau dites swab kasihan loh, ada yang berdarah hidungnya, kan itu kan kasihan banget. Penyiksaannya tuh nggak cuma fisik, batin juga tersiksa Mas. Nah itulah kenapa pemerintah Jepang lebih cenderung untuk menggunakan salivab. Jadi karena ketika kita tes di sogok hidung ya, itu kan cenderung kalau misalkan orang sensitif dia akan bersin atau dia akan mengeluarkan cairan ya, kayak berontak gitu kan, misalkan dia gampang bersin. Nah itu kan dropletnya bisa menular ke hasil sampel ya. Sedangkan kalau misalkan udah kan kayak meminimalisir kayak apa ya, droplet itu tertular kepada si tenaga medisnya kan berkurang. Ya itu kenapa pemerintah Jepang lebih memilih metode ini. Keren. Nah untuk penerbangan sendiri, Garuda sendiri itu rekan-rekan yang mau, jadi misalkan rekan-rekan yang mau pulang ke Indonesia saat ini penerbangan sendiri hanya 1 minggu 2 kali. Jadi di hari Garuda itu hanya di hari Selasa dan hari Jumat. Itu pun satu penerbangan satu hari. Oke. Mas Bayu mantau nggak teman-teman yang atau penduduk Jepang atau penduduk luar Jepang yang positif corona? Apa yang dilakukan pemerintah Jepang terhadap pasien-pasien yang positif corona? Penduduk yang datang ke Jepang atau penduduk yang statusnya di Jepang? Yang di sana. Jadi kalau misalkan di sini mereka ketika ada gejala, misalkan seseorang punya gejala COVID, mereka datang ke dokter di beberapa rumah sakit. Nanti dokter akan melihat apakah mereka ini memang cenderung karena COVID atau hanya sakit biasa. Ketika dokter melihat itu cenderung karena COVID, maka akan dilakukan tes swab. Nah, ketika hasil tes swabnya positif, mereka akan dikarantina. Jadi di rumah sakit, selama sampai mereka sembuh. Jadi itu pun di cover oleh, kalau di Jepang kita kan ada asuransi kesehatan ya, jadi asuransi wajib, jadi itu di cover oleh asuransi itu. Itu asuransi dari pemerintah ya? Ya, asuransi dari pemerintah, tapi kita setiap bulan bayar, bayar asuransi itu. Nah, untuk
warga negara Jepang yang kebetulan ada di luar dan mereka kembali ke Jepang, tapi kemudian mereka terdeteksi positif, nah itu mereka akan dikarantina di kayak suatu tempat tersendiri gitu, tertentu gitu. Jadi bisa di rumah sakit, bisa juga di hotel. Ada beberapa hotel yang memang digunakan untuk karantina oleh pemerintah Jepang bagi warga negara bagi negara Jepang yang baru kembali dari luar negeri. Sobat STH, kita juga perlu tahu kan, Jepang tuh nggak cuma di Tokyo. Jepang itu ada banyak kota-kota besar yang lainnya, gitu ya. Kalau dilihat dari sebaran orang yang positif corona, kalau di Indonesia kan yang paling gede itu Jakarta, gitu ya, dan Surabaya. Gitu. Kalau di Jepang, kota-kota mana yang paling banyak orang positif coronanya, Mas? Yang pertama Tokyo, yang kedua itu Osaka, Tokyo, Osaka, kemudian Hokkaido. Waktu itu ketika pertama merebak tinggi itu Hokkaido sama Kanagawa, prefektur Kanagawa. Jadi di Kanagawa ini kan ada Yokohama ya. Jadi waktu itu ada kasus yang bukan pesawat, perahu. Jadi kayak Diamond, kalau nggak salah namanya Diamond Princess, itu kayak perahu besar gitu yang dia hampir sebagian besar penumpangnya terdeteksi positif. Itu kapal pesiar itu bukan, Mas? Kasus yang kapal pesiar yang kalau nggak salah ada ada orang Indonesianya deh. Betul. Itu yang diundang sama menteri kita di Indonesia. Oke. Ya. Itu di Yokohama kasus itu. Jadi paling tinggi tetap Tokyo, kemudian Osaka, Hokkaido, sama Kanagawa karena ada Yokohama itu. Antara satu kota dengan kota lainnya ada treatment khusus nggak ini berlaku? Hanya treatment khusus ya, maksudnya antara kota-kota ini. Ya. Jadi ketika emergency state diberlakukan waktu itu kan hanya ditutup aja si bordernya seperti itu, jadi kita nggak bisa pindah antar prefektur. Cuman kalau treatment antar kota sendiri sebenarnya hampir sama sih menurut saya ya. Jadi kayak misalkan Tokyo, Osaka hampir sama sih treatmentnya. Artinya kalau di Jakarta, kalau di Indonesia kayak penduduk Jakarta boleh keluar Jakarta tapi harus menunjukkan bukti-bukti tertentu, surat-surat. Di sana berlaku juga nggak? Itu tidak ada. Di sini tidak ada seperti itu. Jadi boleh ke kota manapun pada saat pandemi ini sebenarnya ya? Saat ini udah boleh kemanapun bebas. Oke, terakhir Mas ya, sekarang ini tadi kan Mas Bayu sempat bilang sebenarnya sudah mau diberlakukan new normal, tapi kemudian karena ada kasus yang melonjak, jadi kita sekarang pemerintah Jepang meminta untuk kembali lagi ke fase pada saat awal ya. Oke, jadi sekarang ini kondisi realnya menjelang new normal apa yang terlihat di lapangan yang sedang terjadi? Sebenarnya new normal ini udah terjadi ketika pemerintah mulai membuka pertokoan ya. Jadi pertokoan udah bisa buka, mall buka, kemudian perkantoran sudah buka, kemudian juga border antar prefektur juga dibuka. Itu udah new normal. Sebenarnya mereka bukan new normal ya. Kayak new normal mereka hidup seperti biasa tapi tetap kayak menggunakan protokol kesehatan. Udah mulai sekolah, anak sekolah juga udah mulai masuk di sini. Kemudian juga pembelanjaan mulai rame. Cuman memang hampir sih saya lihat hampir seluruh masyarakat di sini tetap menggunakan masker. Grafik kasus baru itu udah mulai menurun sampai pada level 1 digit. Cuman karena akhir-akhir ini mulai meningkat kembali, entah itu karena memang relaksasi yang relaksasi atau new normalnya lebih ke arah new normal yang sebelumnya gitu. Jadi bukan new normal yang menerapkan protokol kesehatan. Jadi akhirnya kasusnya kembali naik. Cuman ya sampai saat ini sih pemerintah hanya menghimbau ya. Jadi belum ada. Oke, Mas, ada nggak sesuatu yang ingin sampaikan ke kami yang mungkin belum aku tanyain tadi? Jadi aplikasi udah ya, pemerintah lakukan aplikasi udah. Kemudian juga kayak pencatatan. Di sini juga restoran meskipun udah mulai dibuka, tapi mereka juga jam operasionalnya juga berubah. Jadi yang biasanya tutup jam 11, sekarang paling tutupnya jam 7 malam udah mulai tutup. Terakhir, kalau mau titip salam buat saudara-saudara di Indonesia, boleh silakan sampaikan. Oh ya, buat rekan-rekan di Indonesia, mungkin melihat bahwa keadaan di Indonesia masih cukup parah ya, dan belum tahu apakah turun atau tidak, kapan puncaknya, apakah turun atau tidak, kapan puncaknya. Mungkin sebaiknya memang kita stay safe, jadi hanya tinggal kalau memang bisa, tidak perlu keluar, memang tinggal di rumah aja. Ketika weekend juga tetap tinggal di rumah aja, aktivitas di rumah aja, jadi tetap jaga kesehatan. Karena kita masih belum kondisinya akan berubah. Semoga sih puncaknya akan terjadi sehingga akan terjadi penurunan dalam kasus ini.
Amin, amin. Terima kasih banyak Mas Bayu udah ngeluangin waktu Ya, sama-sama. buat ngobrol-ngobrol. Ngomong-ngomong itu gondrong banget sekarang, emang tukang cukurnya udah nggak ada ya. Corona juga. Ya, di sini sudah buka sih, cuman karena mahal jadi Oh, iya. agak males juga. Oh, karena mahal bukan karena takut corona ya. Karena mahal. Ngomong-ngomong mahal berapa sih kalau potong rambut di sini? 2.000 yen, hampir 2.000 yen. Berarti sekitar 300 ribuan ya? Hampir 300 ribuan. Wow, buat mahasiswa ya, kelompok-kelompok juga ya. Buat mahasiswa lumayan. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Bayu. Jangan kapok kalau kita kalian Oke, sama-sama, Mas. sangat bermanfaat. Top banget, terima kasih. Oke. Teman-teman, kita pamit dulu ya. Nanti kalau kamu pingin juga kita ngeliput negara mana yang pingin kita cari tahu bagaimana penanganan COVID di negara mereka, kamu boleh komen aja di bawah supaya kita bisa carikan teman kita yang tinggal di sana untuk bisa kita ajakin ngobrol. Terima kasih sudah ngeluangin waktu untuk dengerin liputan ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.
Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram @secrettickethunter. Kamu juga bisa follow di @sth Open Trip. Sampai ketemu lagi.